Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hadi. Saya Ketua Panwascam Pagelaran. Monggo Pak. Perkenalkan, nama saya Lusman. Saya Kordif HPPM HM di Kecamatan Pagelaran. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya Divisi PPPS di Kecamatan Pagelaran. Oke, kita di sini sebagai dari Panwascam Pagelaran, di sini kami akan sedikit memberi pengalaman kami dalam pengawasan di gedung logistik, tepatnya di gedung Bulog yang ada di Kecamatan Pakesaji. Mungkin ada beberapa pengalaman nanti dari saya pribadi atau dari Ketua sebagai Pak Ivan dan Bapak Nurhuda yang bisa disampaikan kepada audiens atau kepada sahabat Bawaslu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Ivan. Gimana Ivan pengalaman? Oh, Bapak Huda dulu. Bapak Huda, gimana pengalaman jenengan waktu menjadi pengawasan di gedung logistik? Ya, pengawasan di gudang ya. Sebenarnya ya, gudang logistik ya, terkait dengan logistik penyelenggaraan pemilu. Itu memang karena memang tugas kami ya, tugas kita untuk menjaga di sana. Sebenarnya kita hanya untuk memastikan bahwa proses-proses distribusi, sebenarnya distribusi logistik yang dari provinsi ke kabupaten itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga kita saat itu memang dijadwal untuk menjaga dan mengawasi proses termasuk proses pelipatan, proses sortir ya, sortir kertas suara dan perlengkapan pemungutan suara yang ada di gudang Bulog itu harus kita awasi, memang harus sesuai dengan prosedur. Ada yang menarik nggak Pak dari pengawasan dengan waktu ada waktu pengawasan di gedung logistik? Hal-hal yang mungkin menarik misalnya temuan atau apa yang kiranya menarik? Ya memang di sana itu banyak orang sih. Ya. Karena banyak orang memang kadang mungkin kecapean atau bagaimana, karena memang logistik itu di sana ditempatkan di gudang sana itu kurang lebih berapa bulan gitu ya. Sehingga perlu ada pengawasan yang lebih intensif, karena kita ngawasi di sana itu kan juga nggak bisa terlalu banyak masuk juga, ya, kita juga hanya sekedar ngecek ya, ngecek mungkin prosesnya seperti apa yang sedang mereka siapkan, tahapan apa yang sedang mereka lakukan pada saat itu gitu. Nah, sehingga ya memang bergantian ya, kita pengawasannya bergantian. Kita memang dalam satu hari itu dibagi menjadi 3 shift Pak ya, ada shift pagi, ada shift siang dan shift malam. Ada lagi Pak mungkin? Ada mungkin Bapak Ivan. Aduh, saya hampir sama kayak Pak Uda ini. Hampir sama ya? Hampir sama. Mungkin terkait pengawasan juga seperti yang disampaikan Pak Uta, kita harus tetap intens untuk mengawasi tahapan pada saat pelipatan kertas suara. Mungkin yang menarik itu orang-orangnya yang pada saat bekerja itu dia sampai kuat berjam-jam duduk untuk melipat kertas suara itu. Yang menarik juga itu Pak ya, kan ada biasanya relawan itu yang bawa kayak alat itu untuk melipat ya. Iya, mungkin teknis untuk melipat itu karena banyaknya kertas ya. Banyaknya kertas sampai bawa ada alat-alat sendiri ya. Awal tuh kaget itu. Kok ada alat apa ini seperti itu Pak? Ternyata alatnya itu untuk melipat, untuk mempermudah pelipatan ternyata. Luar biasa. Kalau kita orang awam yang tidak terbiasa untuk melipat itu, nggak mungkin kepikiran sampai. Iya benar. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau dari saya pribadi sebenarnya ada beberapa yang menarik Pak. Terutama kalau saya lihat itu di antusias dari, kalau kita istilahnya kan mereka itu pekerjaannya adalah relawan KPU nih. Ya, relawan KPU itu saya lihat antusiasnya. Karena apa? Kan
dalam proses pekerjaan mereka itu sebenarnya walaupun tidak 24 jam bekerja, tapi memang ada shift. Yang menarik di yang saya lihat di waktu saya pengawasan adalah ketika pergantian shift itu orang yang atau relawan yang dari shift pertama berpindah ke shift 2, kadang mereka nggak mau keluar. Sedangkan di dalam gedung itu dijatah kan ada kalau tidak salah sekitar 300 orang. Nah, sehingga shift yang kedua datang, yang shift pertama tidak mau keluar karena saking antusiasnya. Itu yang saya, wah ini luar biasa, sehingga mungkin borongan itu. Ya, makanya itu Pak, karena memang mungkin ada fee yang dibayar itu memang lumayan besar. Nah, itu juga yang saya temuan juga di yang menarik di dua ada satu lagi yang menarik, yaitu adalah ada beberapa relawan yang memang pada waktu saat itu mereka rela untuk cuti dari pekerjaan yang aslinya. Sampai ada yang berhenti karena hanya untuk menjadi relawan di KPU, karena mungkin benar, karena ternyata sistem borongan tadi itu mungkin menghasilkan fee yang lebih besar. Itu yang saya lihat, yang mungkin menurut saya sangat menarik, sehingga memang antusias dari masyarakat bagi saya wah luar biasa. Makanya kalau kita lihat dari hasil pengawasan kita kemarin di logistik, kalau saya lihat ternyata dalam proses pensuksesan pemilu di 2024 kemarin ini ternyata bukan hanya dari penyelenggara, tapi peran masyarakat itu sangat luar biasa. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu Pak. Ada lagi Pak tambahan? Ya, itu terkait dengan antusiasme masyarakat dalam relawan untuk menjadi relawan KPU untuk mempersiapkan logistik dan perlengkapan pemilu. Iya. Terus ada hal yang menarik saat itu yang saya temui adalah security ya. Iya. Itu ada security Mas Adnan kalau nggak salah itu. Itu waktu itu saya tanya, ini shiftnya sampai berapa hari Mas? Saya berpikirnya shift-shiftan itu sekian jam. Iya. Ternyata shift-shiftannya saat itu dia berapa hari gitu. Jadi sekitar 3 atau 4 hari baru shift ganti lagi gitu. Berarti terus-menerus ya. Iya. Dia harus standby di sana karena memang disediakan barak ya. Iya. Tenda untuk para karyawan atau relawan di sana untuk istirahat. Karena memang relawan yang di sana yang saya temui juga tidak murni orang masyarakat sekitar. Lokal, iya, itu dari berbagai macam daerah, dan mereka katanya pengakuan mereka sih itu daftarnya juga secara online gitu. Ya. Ya itu yang saya agak agak heran itu sip-sipannya kok beberapa hari gitu. Untuk security-nya ya. Untuk security-nya. Yang katanya jenengan itu pernah menemukan ada penyusup-penyusup itu, benar itu? Nah itu katanya saja. Oh masih katanya. Katanya. Karena memang karena memang itu kan ngomong kerawanan. Karena kertas suara ini memang tidak boleh keluar dari gudang yang sudah disiapkan oleh KPU kan gitu. Sehingga ada kemungkinan potensi kalau tidak dijaga ketat oleh para petugas itu bisa jadi khawatir gitu. Ya. Khawatir nanti ada salah satu oknum yang kemudian membawa 1 atau 2 kertas suara untuk dibawa ke luar gitu. Untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai gitu. Ya, itu memang perlu kemudian penjagaan sehingga sip-sipan mereka ini harus memang dijaga ketat. Ya. Termasuk pemeriksaan apakah mereka ini keluar membawa barang-barang yang untuk keperluan logistik pemilu atau tidak. Mungkin itu saja. Oke, mungkin pesannya dari Bapak Huda dulu mungkin selama menjadi pengawas, mungkin baik dari beberapa tahapan. Ya, kesan saya terkait dengan pengawasan logistik ya, pengawasan terhadap logistik dan perlengkapan pemilu itu menurut saya memang sudah bagus. Dari sisi gudangnya sudah cukup memenuhi syarat, representatif, areanya luas, kemudian kondisi lingkungan gudang itu juga bagus gitu. Ketersiapan tenda untuk untuk para relawan itu juga sudah disiapkan. Perlengkapan mereka sudah perlengkapan penunjangnya juga sudah siap di sana, sehingga tinggal saja masalah
keamanan ya, keamanan itu memang harus perlu apa namanya, ditingkatkan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin Bapak Ivan, pesan dan kesannya mungkin? Oh, kesan-kesan dari saya terkait di tahapan pemilu yang kemarin-kemarin, mulai tahapan penyusunan daftar pemilih sampai terakhir terkait pengawasan, pasti ada dinamika-dinamika yang kita lalui. Kesan saya ya kita capek segala macam, tapi kita tetap melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan kompak dan dengan lancar lah. Mungkin itu dari saya, dari Pak. Kalau saya pribadi mungkin pesan atau kesan saya pribadi sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa bisa menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Malang, terutama menjadi Panwascam Pagelaran, karena ini adalah mungkin pertama bagi saya Pak menjadi Panwascam tingkat kecamatan, tapi bagi saya apapun tugasnya dan yang benar kata jenengan, seberat apapun tapi kita bisa melaksanakan dengan bersama-sama dan akhirnya kita bisa mensukseskan pemilu 2004 di Kecamatan Pagelaran. Tentu saya. Penutup Pak. Oke, mungkin itu pengalaman-pengalaman kami dalam proses pengawasan, terutama di gedung logistik. Ada banyak hal cerita yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita menjadi Panwascam, terutama di Kecamatan Pagelaran. Banyak hal yang terjadi di sini, mulai proses awal sampai akhir. Tapi kami bisa menjalankan dengan bersama-sama. Mungkin kalimat terakhir yang bisa kita sampaikan apa Pak? Semangat terus. Semangat terus. Salam awas. Gitu.